klik di sini untuk subscribe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara mencari penulangan plat lantai ya. Ini sesuai dengan standarnya seperti ini. Isi form seperti ini, jaraknya berapa, betonnya, baloknya berapa, jaraknya per meter berapa, misalkan ini 3 meter, 5 meter, nanti saya ini kan ya, ini berapa meter Y nya, seperti ini ya, yang diisikan seperti ini, dipandang ini panjangnya kali lebarnya berapa, nanti adalah tepi bebas, tepi non bebas, nanti saya jelaskan seperti apa. Ini misalkan saya isi 2, ini sudah secara otomatis saya mendapatkan beton konkret, formnya apa, LC nya apa, kondeknya berapa, nanti akan muncul penulangannya berapa, ini akan muncul nanti di resumenya. Nah, di resume ini akan muncul seperti ini, tipenya apa, identitinya berapa, di lantai berapa, di form ini sudah secara otomatis di resumenya. Ini Anda mendapatkan seperti ini setelah mengisi contohnya ya, yang di seperti ini 224 ini saya isikan di 224 seperti ini. Untuk pengopian form ini cukup diambil dari yang start pertama sampai di sini seperti ini. Copy insert di sini ya, copy insert. Saya akan isikan ini udah secara otomatis sudah ngelink karena formnya itu sama ya. Isikan misalkan di sini saya pakai tipenya tipe B, misalkan tipe B, lantainya lantai 2, lantai 1. Di sini otomatis dia di gambarnya apa, formwork, diisi formwork, asnya samain aja ya, B nya di sini sama, bisa dipilih juga nih seperti apa B, baloknya. Ini baloknya yang di samping sini, yang left ya, balok di sini, balok B2, jaraknya berapa, misalkan ini 4, di sini B nya rek ya, reknya di sini, B nya berapa, B misalkan di sini B1, yang B balok di sini ya. Lalu asnya ini sudah sesuaikan dengan gambarnya, as berapa. Lalu yang di sini upnya ini B nya, baloknya di sini pakai balok berapa, misalkan B2. Lalu ini jaraknya 3 meter, B di sini John itu baloknya berapa, misalkan B3 ya, kita lepaskan saja. Yang ini aja sih yang kita isi, misalkan di sini bebasnya 0, misalkan TP bebasnya 0, kita isi aja 0. Ini tandanya menurus, ini menurus. Kalau seandainya balok kita terhenti, ini kita isikan 1. Ini akan secara otomatis mengisi bebas seperti ini. Volumenya seperti ini. Anda tinggal ngisi-ngisi yang tanda kuning. Ini secara otomatis mengisi volumenya seperti ini ya. Ini untuk penulangannya berapa? Ini saya sudah mendapatkan penulangannya itu 281 totalnya. 281 karena saya di sini cuma pakai penulangan 10 ya. Yang jumlah total di sini, jumlah tulangannya berapa? Ini tulangan ini secara otomatis diisi sesuai dari detail penulangan. Di sini saya isikan penulangannya B1 C. Ini secara otomatis mengisi penulangan yang ada di detail. Ini udah penulangannya ada diameter 10. Dia akan secara otomatis juga isi 10 dan 11. Ini isinya kalau pakai penulangan yang saya ganti B itu adalah 270 total penulangan. Untuk konkretnya keluar juga betonnya berapa, 146. Untuk formworknya udah dapat, LC nya kita tidak pakai LC sama bonded, otomatis dia ngisi ke formwork. Kalau ini saya isi bonded, ini secara otomatis dia ngisi formwork. Kalau bonded kita kan pasti butuh formwork sama bonded. Untuk baloknya pasti pakai ini pakai formwork, samping untuk lantainya formwork. Ini secara otomatis ngisi seperti itu. Kalau saya isi dia di sini LC itu ada juga yang memakai formwork kelilingnya. Ini ada ininya LC sama formwork, secara otomatis saya ngisi. Setelah ini Anda ngisikan seperti itu. Untuk resumenya ini dia yang 224 ya, dia penulangannya C, lantainya lantai 1, modeman LC, secara otomatis dia ngisi LC juga di sini seperti itu. Betonnya, bondeknya 0, formworknya, betonnya, lalu penulangannya ini udah sama resume 270 tadi saya ini. Lalu untuk in resume per lantainya misalkan untuk basement, ini penulangan seperti ini, dia otomatis mengisi sesuai lantainya di sini. Dan resume totalnya untuk betonnya saya bukan juga, mana tahu Anda butuh. Ini mengelompokkan sesuai lantai bisa dibuatkan penulangan per
penulangan, misalkan Anda butuh penulangannya ini per lantai, nantinya Anda udah dapatkan volumenya, tinggal Anda bagikan per batangnya aja nanti. Kalau saya ini per lantai untuk penulangan, misalnya betonnya total, pomoknya total, LC-nya total, seluruhan basement ya, satu basement misalkan, ini totalnya aja. Ini memudahkan, kalau ini memudahkan untuk misalkan Anda pendatangan betonnya per lantai atau pendatangan tulangannya per lantai. Ini fungsinya untuk pekerjaan di lapangan nantinya, misalkan Anda kontraktor, saya butuh pengantaran beton sampai lantai basement aja dulu, berapa kita butuh beton satu lantai, ini Anda udah bisa mendapatkan resume di sini. Misalkan di sini Anda butuh mendatangkan besinya besi 8 berapa kilo, ini Anda bisa ini besi 10 berapa kilo, besi 11 berapa kilo di lantai basement. Fungsinya ini resumenya yang satu ini ya. Ini bisa otomatis juga, Anda isi seperti ini ya, otomatis. Lantai 2 dia akan kosong. Kenapa? Dia belum saya isi detailnya di calculation sheet. Yang saya isi tadi kan lantai basement sama lantai 1. Ini secara otomatis mengisi di sini. Tinggal Anda mengisikan yang tanda kuning ini, tanda kuning, tinggal kuning ini. Kalau ini Anda tidak perlu mengisikan, ini udah secara otomatis ngiling ke resumenya secara keseluruhannya, secara total. Lalu bagaimana cara membuat, nanti bagaimana sih Pak membuat untuk pengisian formnya ini? Pengisian formnya ini kan sudah langsung aja seperti ini. Bagaimana sih keterangannya, penjelasannya? Oke, kita langsung saja ke general standar untuk penulang balok ini. Dan pertama saya jelaskan general standarnya. Di sini Anda bisa isikan ini jaraknya ya. Kan jarak standar ini ada juga ditentukan dengan standar masing-masing proyek ya. Misalkan ada di 1/4, setengah, ada peraturan seperti itu ya. Ada juga yang melupakan peraturan seperti itu, misalkan setengah, 1/4 dari bentangan plat lantai. Ini misalkan kalau Anda dari setengah, buat aja 0,5, ini sudah secara otomatis rumus ya. Misalkan ini Anda isikan dia per setengah, dia secara otomatis ngisi seperti ini. Lalu untuk separatornya berapa senti atas, ada untuk cara karayam ya, misalkan untuk ada ininya. Ini secara otomatis juga, misalkan lebar atasnya Anda rencanakan 20 cuman, kalau saya bahkan 20. Penulangannya nanti Anda pakai berapa, misalkan 12. Ini secara otomatis mengisi ke volume dengan penulangan Anda nantinya. Kalau Anda pakai 10 ya pakai 10. Misalkan di besi 10 kurang kuat penumpangan balok lantai, pakai 12. Oke, 12. Misalkan ini sesuai sama gambar Anda ya. Anda sesuaikan, saya pakai 10. Jarak bawahnya berapa? 20. Kalau misalkan jarak bawahnya ini 30, di gambar Anda buatkan 30. Ini secara otomatis sudah mengisi 30 kakinya. Lalu untuk panjang tulangan utuh berapa? 12 meter ya, rata pakai 12 meter. Misalkan panjang utuh Anda ada yang dimodifikasi per 6 meter, ini akan secara otomatis di penulangannya nanti per 6 meter. Ini biasanya 12 meter ya. Lalu untuk ini berupa bodemannya berupa apa? Misalkan untuk pembok, LC, bondek, ini tidak perlu Anda rubah. Yang Anda rubah ya tanda kuningnya ini aja seperti ini. Lalu untuk panjang penyaluran seperti ini ya, panjangnya berapa? Ini biasanya standar SNI itu dipakai 12D. Kadang-kadang ada juga standar ini dipakai masing-masing daerah tempat ya, ada standar masing-masingnya berapa D maunya, itu pakai yang 6D, 16D, ada juga seperti ini keterangan di sini. Ini tergantung keterangan Anda ya, spek teknis Anda. Untuk penyaluran seperti ini Anda pakai yang berapa? Misalnya kalau saya ini pakai 35D, penyaluran di sininya 20D, ininya 15D, seperti itu. Misalkan ini pengaturan Anda berapa D, misalkan dia saya pakai untuk penyaluran di sini sama 15D, ini 15D juga. Ini bisa Anda tentukan sesuai pengaturan Anda. Lalu untuk selimut betonnya berapa senti? Misalnya kan selimut beton Anda itu 3 cm, pakai 3 cm. Kalau biasanya kan rata-rata pakai 2 cm untuk selimut beton lantai ini 2 cm. Lalu untuk ininya overlap ya, overlap penulangan keseluruhan, misalnya 12 meter, plat lantai Anda panjang kan, berapa sih overlapnya? Misalnya 40D, ini sesuaikan standar Anda. Ini standar yang baku udah saya buatkan seperti ini ya, biasanya ya standar bakunya ini. Lalu untuk pengisian tipe ada beberapa macam ya, misalkan tipenya lantainya 10 tipe A ya, seperti ini. Penulangannya beda lagi tipe A ini bisa diisikan seperti ini di sini. Lalu tipe B nya tebal plat lantai 130, penulangannya beda lagi ya, jarak tulang seperti ini Anda isi seperti ini. Anda isi sesuai form ini, misalkan ya saya jelaskan satu-satu formnya. Pertama tipe, misalkan tipe A, tebal plat lantai seperti ini 10. Lalu jarak tulangan pada tumpuan, ini jaraknya 150. Lalu untuk jarak tulangan pada lapangan 300 ya, jarak tulangan pada lapangan nanti sesuaikan sama detail-detail Anda.
Lalu diameternya diameter 10, jarak tumpuannya 150, jarak pada lapangannya 0. Yang untuk B nya misalkan B ini tidak ada 0 karena dia terputus ya, tengahnya 0. Untuk jarak C misalkan Anda pakai tulangan C seperti ini, karena ada juga tipe tulangan seperti ini ya, pakai yang C seperti ini. Ini kalau seandainya Anda isikan diameternya misalkan diameter berapa, 10 seperti ini. Jarak tumpuannya ini 100, itu lapangannya sama 100 seperti ini ya. Untuk penulangan D itu ini seperti ini ya. Itu untuk tumpuan dia kan 0, nggak ada tumpuan karena dia pinggir penulangan untuk tengah. Penulangannya penulangan 10, jarak penulangan di tengah tidak ada, tumpuan tidak ada. Jarak tulangan di lapangan pasti otomatisnya ada ya, 150. Lalu untuk ada lagi penulangan di E ya, penulangan bawah ya. Ini biasanya untuk penulangan bawah, ini lambang di bawah seperti ini, penulangan bagian bawah ya. Itu yang E, diameternya 10, jarak dia pada tumpuan 150, jarak pada lapangan 300. Lalu yang ininya misalkan jarak penulangan di arah Y itu penulangan seperti ini. Kalau seandainya ada juga yang berbeda ya, Anda buatkan. Ini saya buatkan untuk ininya, sketsanya adalah untuk LX aja, kalau kesininya sama, LY nya sama. Kalau saya buatkan sudah selesai, yang tentunya agak pusing juga ya. Saya buatkan contohnya satu, prinsipnya sama seperti ini, GAJ arahnya seperti ini. Cara pengisinya sama seperti yang tadi di daerah X. Anda baca aja sendiri, misalkan ada untuk ini ya, secara otomatis juga ya. Anda isikan, misalkan dia sama, tinggal copy aja yang ini, copy paste ke sini. Kalau berbeda Anda buatkan berbeda, misalkan di sini berbedanya di penulangan B nya saya pakai 11 seperti itu, Anda pakai 11 seperti ini ya. Lalu untuk ininya sama tadi ya, seperti jarak Y, X ini sama dengan Y ya, misalkan penulangnya sama. Ini penjelasan, tidak perlu panjang lebar saya jelaskan. Lalu untuk dimensi balok ini apa aja gambar Anda yang dimensi balok yang dipakai di penulangan plat lantai, ini harus Anda isikan. Ini penjelasannya udah ada di sini, saya buatkan penjelasannya. Misalkan B1 nya lebarnya 10, tingginya 150. Ini Anda isikan sesuai, semuanya yang Anda isikan yang ini berpengaruh. Balok Anda berapa aja B nya, misalkan B1 sampai B15 ada turunnya, ada balok anak, Anda isikan di sini. Ini akan otomatis ngisi di listnya yang tadi saya buatkan ya, di list ini, di formnya ini otomatis. Misalkan di sini sampai B3 cuman ya, B3 kalau saya isi di detail ini, di detail sampai B4 ya, B4 seperti ini saya buatkan. B4 itu 300 per 500 misalkan. Ini dikalkulasi di sini secara otomatis keluar B4 di sini. B4 nanti Anda tinggal pilih aja sesuai dengan listnya. Lalu keterangan berikutnya adalah legend floor ya, keterangan lantai. Misalkan lantai Anda sampai lantai 12, atau bisa juga lantai Anda sampai lantai berikutnya. Ini Anda tinggal seret aja keterangannya. Misalkan lantai Anda sampai 100 ya, tinggal isi aja di sini lantai Anda sampai 100. Ini tinggal isi kuning sesuai pengelompokannya ya, sesuai dengan gambar Anda. Misalkan ada lantai basement Anda, lantai basement berapa, basement 1, basement 2, basement 3, Anda sesuaikan di sini. Kalau saya cuma lantai basement 1 aja, saya tidak perlu buatkan basement 1, basement 2 ya, sesuaikan aja dengan gambar. Lalu ini legendnya ini ada juga keterangannya. Misalkan Anda ragu ini apa sih keterangannya, ini ada keterangan untuk penghitungan volume platnya. Ini caranya ada di sini seperti ini. Anda tinggal baca-baca aja ya untuk penghitungan platnya ini. Setelah ini masuk ke, kalau sini saya pakai 221, dia otomatis ngisi juga ya. Misalkan kemudian ini saya ganti 111, atau Anda terlalu tinggi buat 01 boleh juga 1. Ini udah, ini Anda isi di sini 1. Ini calculation setnya otomatis merubah 1, 2, 3 seperti ini. Kemudiannya tergantung enaknya Anda saja sih, seperti apa. Anda isi 1 juga boleh, karena ini saya udah ngelingkan ke sini ya, ke identifikasi ini. Kalau ini Anda rubah, ini harus Anda isi angka ya, harus Anda isi angka. Jangan Anda isikan dia, misalkan dia, saya bukan lantai lah, kodenya lantai aja, saya bukan L di sini. Ini akan mematikan rumusnya ke bawah sini. Ini akan ref dia, mematikan rumus, karena di sini pakai rumus ya.
karena di bawah di sini saya tidak memakai rumusnya banyak ya, langsung memakai rumus angka ya, dan mematikan rumus juga ke sini resumenya. Ini akan value semuanya akan terbaca cuma L1 aja, karena di sini saya tambahin seperti ini ya. Ini ngelingnya ke sini, ini supaya fungsinya bisa otomatis mengisi apabila Anda isi formnya. Apabila Anda isi form di sini, saya akan secara otomatis mengisi seperti itu ya. Ini saya ubah lagi dengan 2222 menggunakan saya untuk identifikasi ini. Lalu untuk ini, untuk tipe ini secara otomatis juga udah mengisi. Misalkan ada lebih sampai D, ini sudah secara otomatis juga mengisi kayak detail resume. Untuk lantai juga sama, saya jelaskan tadi untuk bodemannya. Ini Anda isikan sesuai, misalkan basement 1 ya. Basement 1 itu adalah LC. Ini Anda tinggal isi aja LC di sini. LC. Kalau seandainya foam box, Anda isi foam box. Kalau bondek biasanya jarang ya untuk untuk lantai bawah ya, paling bawah ya. Misalkan Anda pakai lantai 1 baru pakai bondek. Ya, terus untuk asnya ini. As X itu yang untuk as X, misalkan X yang lantai bawah ya. X di sini ya. X di sini. Itu asnya as berapa? Ini saya buatkan gambar sketnya ya. Untuk saya buatkan 22 di sini. Saya buatkan 22, sketnya seperti ini. Itu asnya AB. AB itu AB berapa asnya? 12 ya. 12. Ini saya buatkan di calculation sheetnya seperti itu. Ini asnya AB. Lalu balok apa? Kode baloknya apa sih? Yang di sampingnya. Ya, saya buatkan di sini pengodeannya. Saya buat aja kodenya di sini ya. Ini udah ada kodenya 225. Yang kalau yang di sininya 25400 seperti itu ya. Ini otomatis sama. Karena ada juga yang buat seperti itu ya. Baloknya ini karena sama, saya tidak rubah. Ada juga yang membuatkan detail-detail per baloknya. Seperti itu. Dan LC arahnya AB, balonnya B2, saya buatkan B2 di sini pengodeannya ya. B2. Nah, seperti itu. Tergantung gambar Anda, ini akan terpilih secara otomatis kalau Anda mengisi balonnya tadi yang saya jelaskan. Seperti ini. Misalkan dia pakai B2, otomatis ini mempengaruhi volumenya di sini. Misalkan di levelnya berubah. Nah, tengok di sini. P-nya pengaruh dari tipe lantai seperti ini. Seperti ini. Ini akan mempengaruhi kalau Anda isi seperti ini. Tipe penulangan seperti ini. Sesuaikan dengan total tipe lantai Anda. Lalu LY-nya ini jaraknya berapa? Ini saya jelasin jaraknya di LX dulu ya. LX itu jaraknya, misalkan jarak as ini yang AB, yang as ini, LX ini, misalkan LX ya. LX ini jaraknya berapa? Saya tengok gambar sketnya saya ya, nanti gambar AutoCAD Anda isikan. Saya buatkan sketch dari PDF. Itu jaraknya 300, saya isikan 300 di sini. Isikan 300 di sini jaraknya, 3 meter ya. Nah, jarakkan 3 meter di sini. Lalu untuk B-nya di right-nya, right seperti ini. Kalau Anda udah hafal ini cepat right-nya itu B-nya baloknya berapa? Balok di sini berapa? Misalkan saya buatkan B2 ya. Seandainya di gambar sketch ini pakai B2. Sini B2 keterangannya. Caranya 2550. Di sini akan muncul sesuai penamaan balok ya. Di sini B2 ini dari detail ini, dari B2 itu 2500. Kalau seandainya di gambar 2 arahnya as lagi ya, as 12 berapa? Arah L-nya as arah Y-nya ya. Y-nya itu ini tingginya berapa? Saya tadi kan di gambar sketch saya 5 meter. 5 meter isikan di sini 5. Y-nya, LY-nya ini 5 meter. 5 aja di sini. Lalu B-nya baloknya di sini yang daerah Y ini. B-nya yang sebelah sini levelnya berapa? B-nya misalkan B2, sebelah sini B1. Sesuaikan gambar ini ya. Karena ini B2, B1 misalnya seperti itu. Lalu untuk yang di sini, ini ada tipe bebas. Keterangannya tipe bebas di sini ya. Di sini ada juga keterangan yang saya buatkan. Apabila ya terputus, maka isikan angka 1. Misalkan balok Anda itu ada void ya, kan terputus, atau balok Anda di bagian pinggir seperti ini, pinggir ini. Kalau iya, buatkan angka 1. Ini penjelasan seperti itu. Kalau iya, buatkan angka 1. Apabila tidak, itu buatkan 0. Seperti itu ya, buatkan 0. Misalkan saya contohkan seperti ini, yang saya buat ini adalah ada voidnya. Di sini karena tangga otomatis ada void ya. Saya buatkan angka 1 bagian di sininya. Nah, seperti ini. Saya buatkan angka 1 di sini. Karena dia ada void. Jadi lantainya itu terputus. Ini berpengaruh sama tulangan di sini.
tulangan, garis tulangan. Contohnya ini ya, saya isikan bang. Ini akan berpengaruh di tulangan sebelah sini. Seperti itu. Nah. Misalkan ini 0, misalkan terputus juga seperti ini akan berubah. Seperti itu. Ya, itu dia. Setelah Anda isikan kuning ini semuanya sesuai dengan gambar sketch Anda, sketch seperti ini, Anda akan mendapatkan total pendulangannya. Ini Anda dapatkan total pendulangan seperti ini per diameter. Untuk apa per diameter ini nanti akan berpengaruh untuk Anda pendatangan materialnya. Misalkan ini secara terpisah ya, udah terpisahkan besi 8, besi 10, besi 11, 12, 13, 16, 19, 22, 25, 32. Ini akan muncul di resam. Nantinya akan saya jelaskan juga nantinya seperti apa di resam. Lalu setelah Anda mendapatkan tulangannya yaitu 326/40, nanti bisa kita cek di resam. Di resamnya ini berapa pendulangannya yang di LC1 ini totalnya. Ini ya 326/40 ya. Kita cek kebetulannya, kebenarannya, link-linknya. Ini 326/40. Anda bisa menengok ini. Lalu untuk konkret dapat 1,85 betulnya ya. Untuk LC-nya 1335. Untuk fomboknya 0,36. Ini biasanya untuk ini ya. LC itu ada juga memakai fombok ya untuk kelilingnya ya. Nah, ini udah dapat untuk fomboknya. Fomboknya ini biasanya untuk sambungan balok, di balok ini ya, atau di pinggir. Ya, ini otomatis mengisi di 036. Terus untuk bondek 0 karena saya nggak ada ngisi bondek di sini. Kalau saya isi di sini fombok, semuanya fombok ya. Misalkan ini di basement 1, misalkan saya isi fombok di sini, dia secara otomatis juga ngisi ke fombok di sini. Ya sih sama bondek 0. Kalau saya rubah ini bondek, misalkan ya, ini saya coba-coba aja seperti ini ya. Untuk ngilingan logaritmanya ya, ini akan secara otomatis ngisi ke bondek. Lalu untuk tipe berikutnya ya, tipe berikutnya saya udah buatkan formnya 4. Yang form terakhir ini jangan Anda rubah. Ini untuk kuncian rumusan, untuk mengisi rumusan fill out saya. Ini jangan mengisi. Terus bagaimana Pak cara menambahkan? Saya butuh tipenya banyak lagi. Seperti ini. Ini saya udah isikan ya. Ini saya udah isi contoh di 23. Untuk ininya penambahannya saya nambahin di 2225 ya. Caranya seperti ini. Anda blok di sini. Sampai di sini. Copy. Lalu ini Anda sorot seperti ini ya, di samping ya. Ini kuncinya di sini. Lalu klik kanan. Di copy insert ya, insert copy cell seperti ini. Untuk identitinya udah secara otomatis mengisi link ke sini. 25. Tipenya tipe apa? Misalkan tipenya Anda ganti lah. Saya nggak pakai tipe C yang di daerah di tipe 225. Saya pakai tipe P. Lantainya di lantai 2. Saya langsung aja ke lantai 2 ya, karena sini saya udah buatkan lantai 1. Basement lantai 1, saya buatkan lantai 2 untuk pembeda ya. Kalau Anda nanti sesuaikan sama tipe Anda. Misalkan di sini kan kotak-kotak aja ya, kotak kecil ya. Misalkan tadi ya saya jelasin kotak kecil. Bisa jadi Anda masih kerja di basement. Contohnya seperti ini, di 22 ini ya. Anda masih bekerja di basement. Seperti keterangan seperti ini contohnya. Ini contoh gambar sketchnya saya aja ya. Anda sesuaikan dengan gambar Anda nantinya. Lalu ini sebagai pembeda aja ya, lantai 2. Lantai 2 itu dia tidak LC lagi, dia pakai bondek. Dia ada pembeda ya. Di sini udah pakai ini pakai fombok di lantai 1. Di basement pakai LC, di lantai 1 pakai fombok, di lantai 2 pakai bondek. Jaraknya ini saya acak-acak aja ya. Ketika baloknya balok 1, ini asnya 2/5, 2 sampai 3, 2 sampai 3. Seperti itu ya. Ini C sampai D gitu. Ini Anda isikan ya sesuai sama Anda ya, seperti itu. Ini jaraknya asnya lain misalkan di 2 meter aja. Ini udah secara otomatis mengisi seperti ini. Anda tinggal mengisi tipe-tipenya aja ini. Ini udah secara otomatis. Lalu ini tipenya tidak bebas, misalkan di tengah ya. Ini tidak bebas. Mengisikan 0 semuanya seperti ini. Ini udah mendapatkan volume penularan. Setelah Anda isi ini formnya ini, calculation formnya ini,
ini diisi sesuai gambar Anda ya. Misalkan gambar ini, satu gambar scan ini udah Anda isi semuanya. Setelah Anda isi, lalu ada formnya di sini, calculation sheet, lalu ada calculation resume. Ini saya buatkan linknya ya, untuk memudahkan supaya jangan geser-geser ya, geser-geser samping. Saya buatkan tombol-tombol ini. Kalau saya Anda resume, ke resume dia ke tipe, lalu ke general misalkan seperti itu. Saya kalkulasin. Di resume ini udah dapat ya resumenya per tipe ya. Di sini per tipe, resume per tipe, seperti tipe identitinya seperti ini. Dari identitinya udah keluar seperti ini secara otomatis ya, dari pinggir ini. Lalu copy, untuk insertnya double seperti ini. Lalu insertnya di sini, paste spesial, insert copy set cell seperti ini. Ini rumusnya akan secara otomatis ngikutin ya. Lalu resumenya ini per lantai. Per lantai itu resume ini per lantai. Di sini misalkan di lantai basement, totalnya di lantai basement itu berapa, seperti ini ya. Lantai basement. Lalu di sini floornya lantai 1 ini saya buatkan aja 1 ya. Seandainya nanti ada tipikal di lantai berapa, misalkan 1 sampai 10 tipikal, lantai 2 10 tipikal, ini Anda tinggal tambahkan aja 1 sampai 10 di sini, 10 seperti ini 1 ya. Ini akan secara otomatis menjumlahkan total semuanya. Nanti Anda tipenya itu tidak perlu Anda buatkan satu-satu lagi. Nah, seperti ini memudahkan di sini ya. Untuk misalkan Anda untuk tipikal. Di sini udah keluar konkretnya. Misalkan ini untuk konkret ya. Untuk konkret semuanya total di sini 558. Pak, kenapa di sini 4,8? Karena di sini itu belum keisi. Dan kalau saya isi di sini sampai lantai 1, basement lantai 1, lantai 2, dia akan sama. Ini akan Anda isikan. Karena di sini untuk konkret total konkretnya 335. Ini mari kita cek 335 ini betul nggak 335 di basement. Ini untuk konkretnya ya. Ini saya potong dulu. Ini boleh saya sampai sini. Nah, biar lebih besar ya penampakannya. Yang saya bilang tadi ini totalnya 335. Ini udah secara tersortir dengan sesuai lantainya 335 ini. Kalau Anda tidak percaya dengan ininya, logaritmanya konkretnya tadi ya, di sini konkret ya, 335 untuk basement, 146 untuk lantai 1, 0,78 untuk lantai 2. Ini untuk lantai basement dia akan menjadi 3,35. Nah, ini konkretnya itu totalnya 3,35. Ini akan tersortir sesuai lantainya. Misalkan lantai 1 ini 146. Di sini udah terisi 146. Untuk lantai 2 078. Ini udah terisi 078. Sama juga dengan penulangan formwork, LC. Di sini kan di lantai basement ada yang pakai LC, ada yang pakai bondek tadi ya. Saya coba tadi pakai bondek ya. Kalau misalkan ini bondeknya saya ubahnya sesuai tipenya ini. Sesuai tipenya ini, saya isi di sini. Ini tidak bondek, ini LC. Seperti itu. Ini akan muncul seperti ini. Dia akan mengisi ke LC ya. Seperti ini. Secara otomatis. Penulangannya yang dipakai berapa? Ada penulang 8, ada penulang 11 seperti ini. Dia akan secara otomatis mengisi. Lalu untuk ke ini kan ada tipe per identity, resume per lantai. Ini tujuannya jelas ya, untuk membedakan dimensinya untuk pemesanan ya. Biasanya ini untuk pemesanan penulangan sesuai diameter. Kalau yang ini kalkulasinya per lantai juga, tapi total misalkan detailnya udah total, konkretnya per lantai basement segini, formworknya segini per lantai basement, LC nya segini per lantai basement, bondeknya segini, base betonnya segini. Untuk base beton ini rumusnya saya udah buatkan. Ini totalnya 687,40 untuk lantai basement. 687 ya, kalau saya cek di sini 687 dia untuk lantai basementnya ya. Saya blok aja di sini 687,40 itu totalnya seperti ini. Secara mobil. Lalu yang kalkulasi berikutnya adalah total keseluruhan. Misalkan ini yang 48 ya total ini. Tadi ada lantai 2. Lantai 2 nya masuk di sini. Saya pakai lantai 2 ini masuk menjadi 558. Ini ceknya itu udah 0 semua. Misalkan tadi saya buatkan kosong di sini. Ini ceknya ini selisih ya, antara ini ceknya nggak oke. Kalau muncul angka di sini berarti tidak oke. Ada yang belum sinkron lantainya, kan kekurangan lantai. Seperti itu. Lantainya ini. Kalau saya udah dapatkan sesuai dengan atas di sini
sesuai di sini, sesuai sama penjelasan di sini, dia akan pas dicek nol semua. Nah, ceknya di sini. Ini garis bantu aja. Kalau Anda saat ngeprint nanti Anda putihkan aja ya. Boleh juga Anda buatkan seperti ini juga boleh. Ini saya oke semua. Lalu di sini penjelasan untuk resume semua ya, kalkulasi resume total. Misalkan lantai 1, lantai 2, lantai satunya konkretnya 58, pemboknya 11. Ini udah total semua ya. Ini tujuannya, ini sebenarnya udah dapat di sini. Kenapa saya buatkan lagi di sini? Untuk memudahkan sebenarnya, memudahkan teman-teman. Misalkan saya total ini tinggal Anda print aja, print area di sini, tinggal print ini aja Anda print kan, tidak perlu ini Anda printkan per lantai 1, bisa juga ya, tergantung selera lagi ya, Anda print semua juga boleh. Ini sebenarnya untuk memudahkan juga ya. Ini kenapa resumenya banyak saya buatkan. Pertama per tipe, per lantai, per lantai itu saya pisahkan lagi per diameternya di sini, membedakan per diameter di sini. Lalu saya buatkan lagi per lantai total. Lalu saya buatkan lagi total semuanya keseluruhan. Saya sudah bercerita panjang lebar dari tadi. Saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang ini yang suka ya, like, subscribe, dan share juga. Men-share, membagikan kepada yang lain suatu kebanggaan bagi saya, dan suatu penghormatan untuk Anda.